Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Saulin, jurusan PGSD angkatan 2020. Saya akan membahas apa itu literasi. Pengertian literasi adalah istilah umum yang merujuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan literasi yang pertama, membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca berbagai informasi. Kedua, membantu meningkatkan tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang dibaca. Ketiga, meningkatkan kemampuan seseorang dalam memberikan penilaian kritis terhadap suatu karya tulis. 4. Membantu menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti yang baik di dalam diri seseorang. 5. Meningkatkan nilai kepribadian seseorang melalui kegiatan membaca dan menulis. 6. Menumbuhkan dan mengembangkan budaya literasi di tengah-tengah masyarakat secara luas. 7. Membantu meningkatkan kualitas penggunaan waktu seseorang sehingga lebih bermanfaat. Kemudian selanjutnya itu manfaat literasi. Yang pertama, menambahkan perbadahraan kata atau kosakata seseorang. Kedua, mengoptimalkan kinerja otak karena sering digunakan untuk kegiatan membaca dan menulis. Ketiga, mendapat berbagai wawasan dan informasi baru. 4. Kemampuan interpersonal seseorang akan semakin baik. 5. Kemampuan memahami suatu informasi akan semakin meningkat. 6. Meningkatkan kemampuan verbal seseorang. 7. Meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir seseorang. 8. Membantu meningkatkan daya fokus dan kemampuan konsentrasi seseorang. 9. Meningkatkan kemampuan seseorang dalam merangkai kata yang bermakna dan menulis. Nah, kemudian literasi digital di sekolah dasar. Nah, literasi digital merupakan satu dari 6 elemen literasi dasar yang harus dikuasai siswa pada zaman sekarang. Nah, literasi digital yang diterapkan di sekolah dasar atau SD berhubungan erat dengan pengimplementasian dari perancangan gerakan literasi sekolah GLS yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Nah, gerakan literasi sekolah GLS ini seperti membuat pojok baca, pohon baca dan sebagainya, seperti supaya siswa tersebut menarik untuk membaca dengan berbagai media. Guru dapat memberikan media seperti media literasi digital ini seperti memberi suatu kegiatan membaca secara luas. Kemudian adapun karakteristik ekstrakurikuler di SD sendiri yang merupakan kegiatan yang diselenggarakan dengan ciri-ciri dan sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama itu individual, kedua pilihan, ketiga motivasi, keempat kemanfaatan sosial. Nah, yang pertama yakni dikembangkan sesuai dengan potensi bakat peserta didik masing-masing. Yang kedua pilihan yang dimana dimaksud itu dikembangkan sesuai dengan minat dan diikuti oleh peserta didik secara sukarela. Yang ketiga itu motivasi, dimana yang dimaksud motivasi itu membangun semangat peserta didik untuk mengembangkan potensi atau bakat melalui kegiatan yang diamati. Kemudian yang keempat itu kemanfaatan sosial. Nah, yang dimaksud di sini yaitu
dikembangkan dan dilaksanakan dengan tidak melupakan kepentingan masyarakat. Nah, itu adalah beberapa karakteristik ekstrakurikuler di SD yang dapat kita terapkan di sekolah dasar. Selanjutnya, ruang lingkup literasi digital. Nah, ruang lingkup literasi digital yaitu mencangkup materi yang berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat yang berkaitan dengan literasi digital. Nah, materi dan kegiatan dalam literasi digital ini terdiri atas yang pertama, jenis kegiatan ekstrakurikuler literasi digital. Kedua, penerapan praktik baik dengan kegiatan ekstrakurikuler literasi digital. Dan terakhir, evaluasi proses penerapan kegiatan ekstrakurikuler literasi digital. Kemudian, tujuan literasi digital itu literasi digital bertujuan sebagai bahan bimbingan teknis atau pelatihan bagi pendidik dalam rangka penerapan literasi digital pada kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ada beberapa tujuan dari kegiatan ini, yaitu yang pertama, mengetahui dan menguasai materi dan kegiatan ekstrakurikuler literasi digital. Kedua, menerapkan praktik baik kegiatan ekstrakurikuler literasi digital. Ketiga, mengevaluasi penerapan kegiatan ekstrakurikuler literasi digital. Selanjutnya, manfaat literasi digital. Nah, literasi digital ini diharapkan tidak hanya bermanfaat untuk pengembangan, melainkan juga bermanfaat untuk guru, siswa, dan sekolah. Manfaat tersebut antara lain, pertama, memperkaya kegiatan literasi digital di sekolah. Kedua, memudahkan guru menerapkan praktik literasi digital. Kemudian ketiga, membantu siswa memahami literasi digital. Dan terakhir, membantu sekolah mengembangkan jenis kegiatan literasi digital tersebut. Kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler literasi digital di SD. Yang pertama, literasi digital di SD. Literasi digital di SD merupakan kecakapan menggunakan media digital dengan baik, benar, dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi, pembelajaran, mencari solusi masalah, penyelesaian tugas belajar, serta mengkomunikasikan berbagai kegiatan belajar dengan insan pembelajaran lainnya. Kemudian selanjutnya itu literasi digital di kelas. Nah, kegiatan ini dapat dilakukan dengan manfaat media-media digital. Nah, media digital tersebut antara lain komputer, laptop, atau smartphone yang terhubung ke jaringan internet yang dapat dengan mudah diakses oleh warga sekolah. Kemudian literasi digital di luar kelas atau kegiatan ekstrakurikuler. Nah, implementasi literasi digital di luar kelas atau dalam kegiatan ekstrakurikuler untuk satuan pendidikan dapat juga dilakukan dengan melakukan pengaplikasian estimasi secara kegiatan digital untuk memudahkan sekolah dalam menyimpankan data dan dokumentasi sekolah, termasuk dalam monitorasi kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kemudian yang B itu pelaksanaan literasi digital di SD. Nah, perkembangan teknologi dan informasi telah membawa generasi sekarang memasuki dunia literasi digital. Literasi digital sudah menjadi hal yang tidak asing lagi, baik di bidang akademik maupun non-akademik, ataupun kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
Kemudian selanjutnya itu C. Strategi literasi digital di SD. Nah, literasi digital tidak sebatas membicarakan teknologi itu sendiri, tetapi juga lebih pada acara berliterasi secara benar. Kewarganegaraan digital menjadi hal dasar yang perlu ditanamkan bagi peserta didik untuk memasuki dunia digital yang semakin berkembang. Nah, pemahaman dan praktik kewargaan digital meliputi manajemen waktu, pengelolaan perundangan dunia maya, manajemen keamanan siber, privasi, berpikir kritis, dan empati digital. Nanti kita akan membahas tentang beberapa yang mengenai pengelolaan tersebut tadi, mengenai strategi digital di SD. Yang pertama itu manajemen waktu, dimana untuk menghindari kecanduan peserta didik terhadap media digital diperlukan pengelolaan waktu dalam penggunaannya. Nah, guru dapat mengedukasi peserta didik tentang pengelolaan waktu berliterasi digital ketika pembelajaran sedang berlangsung di kelas. Kemudian kedua, perundangan di dunia maya. Bentuk perundangan yang kerap terjadi di kalangan pelajar diantaranya adalah mengejek, merendahkan, dan mempermalukan dengan sengaja. Seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial di kalangan anak-anak, tingkat perundangan pun semakin tinggi. Nah, dapat perundangan ini media sosial lebih buruk dibandingkan dengan di dunia nyata. Di dunia nyata, anak dapat menghindari pelaku perundangan dengan tidak menemui pelakunya. Itulah perundangan di dunia maya. Kemudian yang ketiga yaitu pengelolaan keamanan siber. Nah, pengelolaan keamanan siber di mana pentingnya bagi peserta didik. Nah, terutama hal ini dilakukan untuk memahami dan mempraktikkan keamanan di dunia maya, terutama yang berkaitan dengan penyimpanan data pribadi di dalam media sosial dan gawai. Nah, keempat itu pengelolaan privasi. Nah, di mana peserta didik sering menjadi target kejahatan siber. Nah, selain pengawasan orang tua di rumah, peran guru pun sangat penting agar peserta didik tidak menjadi korban dari kejahatan di dunia maya. Nah, guru dan orang tua juga perlu mengedukasi pentingnya menjaga keamanan data diri agar terhindar dari berbagai ancaman seperti penipuan, pemalsuan identitas, dan hal berbahaya lainnya di dunia maya. Selanjutnya yang kelima itu berpikir kritis. Nah, di mana teknologi sekarang ini termasuk teknologi digital yang canggih pada dasarnya merupakan alat bantu yang memudahkan penggunaan. Peserta didik perlu diberikan pemahaman apa itu informasi dan mengapa manusia membutuhkan informasi. Kemudian keenam, empati digital. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan menumbuhkan rasa empati anak. Yang pertama, dorong anak untuk bermain dan melakukan aktivitas bersama-sama dengan teman-temannya. Kedua, ajarkan anak untuk tidak pamer di media sosial. Ketiga, ajarkan anak untuk minta maaf jika melakukan kesalahan. Keempat, ajarkan anak untuk tetap bergaul di dunia nyata. Kelima, ajarkan anak untuk berbuat baik di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Keenam, tidak membuat viral pesan, gambar, dan video perundangan di akun media sosial. 7, ajarkan anak tentang adab dan etika dalam berteman dan bermain. 8, guru dapat mengembangkan program yang meningkatkan rasa empati dan bermain peran berdrama kegiatan lainnya. Sekian dan terima kasih.